Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki KD yang kedua, yaitu alur administrasi transaksi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih administrasi transaksi, terus apa saja SOP administrasi transaksi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang alur administrasi transaksi, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan perusahaan. Ada apa saja sih jenis-jenis perusahaan? Kita langsung saja, jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya itu seperti bengkel, terus supir angkot, tukang jahit, salon atau tukang cukur, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini kegiatan usaha seperti membeli barang, menyimpan sementara, terus menyalurkan barang tersebut dari produsen kepada konsumen tanpa merubah bentuk barang tersebut. Contoh dari perusahaan dagang ini seperti pedagang eceran atau supermarket. Yang selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang dapat memberikan manfaat lebih banyak. Contohnya yaitu PT Unilever yang menghasilkan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi dan sabun mandi. Selanjutnya yaitu perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, atau pendulangan emas maupun intan. Yang terakhir yaitu perusahaan agraris. Perusahaan agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah hasil alam. Contohnya pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh dari BUMN itu PT Kereta Api Indonesia ya, atau PT KAI. Yang kedua yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko, keuntungan yang diperoleh, dan aktivitas yang dijalankannya. Yang ketiga yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma ini adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Yang keempat yaitu persekutuan komanditer yang biasa kita sebut dengan SIPI. SIPI ini adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan tersebut. Untuk sekutu atau SIPI tersebut dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama yaitu sekutu yang aktif dan sekutu yang pasif. Yang kelima yaitu perseroan terbatas atau PT. Contoh PT di Indonesia itu PT Astra International. Dan yang terakhir yaitu koperasi. Di Indonesia ini sudah banyak ya berdiri koperasi, dan koperasi menurut Muhammad Hatta dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi yang bertujuan melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua koperasi produksi sebagai wadah bagi kaum petani, peternak, dan nelayan. Dan yang ketiga yaitu koperasi kredit, yaitu untuk melayani pedagang dan pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Kalau di kita banyak berdiri koperasi kredit ya untuk pengusaha atau pedagang kecil. Selanjutnya kita langsung kepada alur transaksi. Alur transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian. Untuk alur transaksi pembelian, tahap yang pertama yaitu permintaan dari bagian penjualan atau bagian produksi. Nah, proses yang pertama ini untuk bagian penjualan atau bagian
untuk bagian penjualan itu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ya. Kalau untuk bagian produksi itu untuk perusahaan manufaktur. Nah, di bawahnya itu bagian penjualan atau bagian produksi menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu intuitif. Intuitif ini bisa disebut dengan prediksi. Contohnya itu seperti prediksi kebutuhan biskuit ataupun sirup saat menjelang Ramadan ataupun hari raya. Nah, untuk yang kedua yaitu penelitian pasar. Jadi setelah ada permintaan, perusahaan itu meneliti pasar. Jadi meneliti langsung kepada konsumen. Contohnya nih, perusahaan minyak goreng membuat kuesioner melalui media massa. Kemudian hasilnya dapat menunjukkan informasi mengenai jenis minyak goreng dan ukuran atau kemasan minyak goreng yang paling diminati oleh konsumen. Yang ketiga yaitu menghitung stok barang. Menghitung stok barang bisa dihasilkan dari laporan dari bagian gudang. Yang selanjutnya yaitu melakukan survei pasar. Survei yang dilakukan dalam melakukan survei pasar ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi mengenai harga, syarat pembelian, serta fasilitas lain yang ditawarkan oleh masing-masing pemasok. Nah, dalam tahap ini perusahaan bisa membuat surat permintaan penawaran ke pemasok, dan untuk dokumen atau contoh-contohnya nanti akan Ibu kirimkan ya, contoh dokumen atau format surat permintaan penawaran ke pemasok dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu menentukan pemasok. Setelah melakukan survei, barulah menentukan pemasok mana yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pemasok tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengirim surat pesanan. Setelah menentukan pemasok, baru langkah selanjutnya yaitu membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada pemasok tersebut. Yang selanjutnya yaitu membuat surat perjanjian. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dapat menjadi bukti tertulis tentang kesepakatan untuk mengadakan jual beli antara perusahaan dan pemasok tersebut. Nah, bisa melalui surat order pembelian atau surat pesanan, nanti akan diberikan contohnya. Yang selanjutnya yaitu menerima barang. Nah, setelah melakukan perjanjian, barulah menerima barang pesanan dari pemasok. Nah, untuk menerima barang bisa melakukan bukti penerimaan barang. Yang selanjutnya yaitu mengecek barang. Setelah menerima barang, dicek semua barangnya. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti adanya cacat, produk tersebut bisa diretur. Yang selanjutnya yaitu pembayaran. Nah, untuk bukti pengeluarannya berupa bukti pengeluaran kas. Untuk pembayarannya itu bisa dilakukan secara tunai, cek ataupun giro. Berikut ini contohnya ya untuk surat permintaan barang. Tadi untuk alur yang pertama kan permintaan barang. Ini contoh surat permintaan barang. Yang selanjutnya contoh surat permintaan penawaran harga. Yang ini untuk contoh surat penawaran. Ini contoh surat order pembelian. Contoh surat pesanan. Contoh bukti penerimaan barang apabila barang sudah dikirim ya. Dan ini contoh bukti pengeluaran kas yang tadi ketika barang atau telah terjadi transaksi pembayaran. Selanjutnya yaitu alur penjualan tunai. Penjualan ini terdiri dari dua, penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang pertama kita bahas mengenai penjualan tunai. Alurnya yang pertama yaitu permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan ini
adanya permintaan dari pelanggan baik secara lisan maupun tertulis bisa menggunakan surat permintaan. Yang kedua yaitu menyiapkan nota kontan. Nanti untuk contohnya akan diberikan. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan barang yang akan dijual, terus menerima pembayaran dan menyiapkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran bisa berupa kwitansi. Dan selanjutnya yaitu menyerahkan barang yang dijual. Untuk buktinya bisa melalui surat jalan. Nah, ini contoh surat permintaan. Ini contoh nota kontannya. Ini contoh kwitansi. Dan ini contoh untuk surat jalan. Baik, selanjutnya yaitu alur penjualan kredit. Yang pertama diawali dengan permintaan calon pembeli. Yang kedua, negosiasi persyaratan. Nah, negosiasi ini setelah menerima permintaan pesanan, maka proses berikutnya yaitu melakukan negosiasi mengenai persyaratan penjualan secara kredit yang diajukan oleh penjual. Selanjutnya yaitu proses pembuatan aplikasi kredit, atau sama seperti mengisi formulir aplikasi kredit. Biasanya setiap perusahaan memiliki SOP formulir aplikasi kredit sendiri-sendiri ya, berbeda. Dan selanjutnya itu melakukan observasi pembeli. Observasi pembeli ini untuk mencocokkan informasi yang disampaikan calon pembeli melalui formulir aplikasi kredit dengan kondisi yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu persetujuan dari bagian kredit. Bagian kredit menganalisa informasi yang diperoleh dari pembeli dan hasil observasi, kemudian menghasilkan keputusan layak atau tidak layak. Apabila layak, maka proses selanjutnya yaitu membuat surat perjanjian. Surat perjanjian ini dari calon pembeli telah disetujui. Penjualan akan membuat surat perjanjian jual beli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual. Yang selanjutnya yaitu membuat bukti transaksi berupa faktur penjualan. Yang selanjutnya menyerahkan dan mengirimkan barang. Setelah terjadi transaksi penjualan, maka akan diserahkan atau mengirimkan barang tersebut. Ini contoh faktur penjualan. Yang selanjutnya yaitu alur penerimaan dan pengeluaran kas. Alur penerimaan kas yang pertama yaitu memeriksa bukti transaksi. Yang kedua menghitung nilai transaksi penjualan atau penerimaan kas tersebut, lalu menerima uang, mengecek jumlah dan keabsahan uang, terus membuat bukti penerimaan uang tersebut. Nah, untuk alur pengeluaran kas yang pertama yaitu meminta bukti pembelian atau pengeluaran, memeriksa keabsahan bukti, menyerahkan uang, lalu menerima bukti. Nah, itu saja pembahasan untuk mengenai KD yang kedua ini, alur administrasi transaksi. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, boleh ditanyakan melalui aplikasi e-learning atau bisa melalui WA group. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.